Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa bagi setiap muslim. Nabi Muhammad SAW melakukan persiapan khusus untuk menyambut bulan yang mulia ini. Maka seiring mendekatnya bulan Ramadan, kita juga perlu menyiapkan diri, di antaranya dengan mempelajari beberapa pembahasan yang relevan dan terkait dengan musim ibadah yang agung ini. Maka dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama mempelajari beberapa pembahasan seputar Ramadan. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang interaksi dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu laksana jeruk sitrus. Ada yang menyebutnya jeruk sukade. Ya, kalau di Wikipedia terjemahannya adalah jeruk sitrus. Jadi varian jeruk yang memiliki rasa yang manis dan bau yang wangi. Itulah utrujjah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Baunya wangi dan rasanya enak. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti kurma, tidak memiliki bau tapi rasanya manis. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mithlur raihanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Perumpamaan munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti raihanah. Raihanah adalah bunga. Raihan adalah bunga yang baunya wangi tapi rasanya pahit. Itu munafik yang membaca Al-Quran. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Sedangkan perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran, maka dia seperti handalah, tidak punya bau yang wangi, tidak juga punya rasa yang lezat. Baunya tidak wangi dan rasanya juga pahit. Nah, ini adalah perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Sudah hatinya munafik, tidak membaca Al-Quran lagi, mengumpulkan dua keburukan. Apa itu handalah? Handalah adalah buah yang warnanya seperti semangka, ukurannya lebih kecil, ada bulu pada kulitnya, warnanya seperti semangka, tapi dia bukan seperti semangka kecil. Nah, ini kalau semangka rasanya manis, handalah ini rasanya ada banyak tumbuh di gurun pasir di Saudi Arabia banyak. Jadi di sini Rasulullah SAW membuat 4 perumpamaan. Orang mukmin yang membaca Al-Quran mengumpulkan 2 kebaikan, rasanya manis dan baunya wangi. Itu seperti utrujjah, jeruk sitrus atau jeruk sukada. Kemudian orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia seperti kurma, rasanya manis tapi tidak punya bau wangi. Satu kebaikan. Sedangkan orang yang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihanah, seperti bunga raihanah, punya bau yang wangi tapi rasanya pahit. Dia punya satu kebaikan juga. Sedangkan orang munafik yang tidak memiliki bacaan Al-Quran, maka perumpamaannya seperti handalah, buahnya pahit dan baunya tidak wangi. Dia tidak punya kebaikan sama. Nah, sekarang pertanyaan adalah, mana yang lebih baik antara kurma dengan raihanah? Mana yang lebih baik antara mukmin yang tidak membaca Al-Quran dengan munafik yang membaca Al-Quran? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, iman tanpa Al-Quran lebih baik daripada Al-Quran tanpa iman. Jadi kita punya iman tapi tidak banyak baca Al-Quran, itu lebih baik daripada mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak punya iman. Adakah orang seperti ini? Ada. Orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, orang-orang yang munafik, zindik, mereka membaca Al-Quran tapi mereka punya kebencian luar biasa kepada Islam. Mereka ada pada zaman Rasulullah SAW dan sangat mungkin juga ada pada zaman kita. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kurma lebih baik daripada raihanah. Begitupun juga kalau kita kembali tentang tingkatan interaksi dengan Al-Quran, kita akan bisa simpulkan sebagai berikut. Jadi orang yang banyak tadabbur Al-Quran tapi sedikit tilawah lebih baik daripada yang banyak tilawah tapi sedikit tadabbur. Kenapa? Karena tingkatan tadabbur lebih tinggi daripada tingkatan tilawah. Begitu juga orang yang banyak amal tapi sedikit tadabbur, dia lebih baik daripada orang yang banyak tadabbur tapi sedikit amal. Kenapa? Karena tingkatan amal adalah tingkatan yang paling tinggi. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Maka orang yang amalnya banyak
tapi sedikit tadabbur lebih baik daripada mereka yang banyak tadabbur tapi amalnya sedikit. Jadi bisa kita simpulkan, yang pertama, tingkatan tadabbur lebih tinggi daripada tingkatan tilawah, dan tingkatan amal atau mengamalkan Al-Quran lebih tinggi daripada tingkatan tadabbur. Artinya, banyak tadabbur sedikit tilawah lebih baik daripada banyak tilawah tapi sedikit tadabbur. Demikian juga banyak mengamalkan Al-Quran dengan sedikit tadabbur lebih baik daripada banyak tadabbur tapi sedikit beramal. Nah, ini adalah penjelasan yang kami simpulkan dari penjelasan para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jamaah, barangkali ini yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.